Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa YouTuber rahimahullah, di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan kita untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, termasuk ciptaan binatang. Ya, di surah Al-Ghasyiyah ayat 17 disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ya. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan, mengamati penciptaan onta. Ya. Onta ini mewakili salah satu binatang ciptaan Allah, dan tentu banyak binatang lain atau seluruh binatang ciptaan Allah itu menarik semua untuk dikaji. Salah satu binatang lain selain onta yang menarik untuk kita perhatikan misalnya adalah kupu-kupu. Ya. Salah satu objek wisata di Sulawesi Selatan adalah permandian Bantimurung. Ya, mungkin kita sudah pernah ke sana, dan salah satu objek yang menarik wisatawan adalah komunitas kupu-kupu. Nah, kalau kita perhatikan perjalanan hidup kupu-kupu, ternyata kupu-kupu itu melalui 4 proses dalam perjalanan hidupnya. Mulai dari telur, ya, kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat berbulu. Ya, ulat ini kemudian hidup ya di daun-daunan dan kemudian memakan daun-daun yang ada di sekitarnya. Ya. Dan ulat ini tidak menyenangkan dipandang, dan banyak orang takut dan jijik, geli untuk memegang ulat. Bahkan ulat kalau menyentuh kulit ya bisa kulit kita jadi gatal. Lalu kemudian ulat ini setelah berhari-hari memakan daun-daunan, lalu kemudian suatu ketika dia berhenti makan dan masuk dalam suatu apa yang disebut dengan kepompong. Ya, ulat berbulu itu masuk di kepompong, berdiam diri. Ya, berdiam diri seolah-olah dia sedang berpuasa tanda kutip. Setelah beberapa lama, beberapa pekan, ulat di dalam kepompong, kemudian terjadilah apa yang disebut dengan metamorfosis, perubahan bentuk dari ulat menjadi seekor kupu-kupu yang indah dipandang. Maka mulailah tumbuh kupu-kupu tersebut dengan sayap yang warna-warni, ya, yang sangat indah dipandang. Dan kemudian kupu-kupu ini tumbuh, hidup, ya, di lingkungannya, ya. Dia mencari makan, mengisap madu dari tanaman ke tanaman yang lain. Kupu-kupu ini terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu bunga ke bunga yang lain. Dan coba perhatikan, ketika kupu-kupu hinggap di satu dahan atau daun, tak ada satupun dahan menjadi rontok karena dihinggapi kupu-kupu. Dan kupu-kupu tadi mengisap madu bukannya merugikan tanaman, tapi justru terjadi sesuatu simbiosis mutualisme. Karena dengan terbangnya kupu-kupu dari satu serbuk bunga ke serbuk bunga yang lain, maka di situ membantu proses penyerbukan, sehingga tanaman tersebut yang dihinggapi oleh kupu-kupu akan dapat berbunga, berbuah dengan lebih lebat lagi. Ya, singkat kata, kupu-kupu ini adalah makhluk ciptaan Allah yang indah dipandang, ya, menarik dilihat, menyenangkan, menjadi hiburan, ya. Dan yang lebih menariknya lagi, bukan hanya kupu-kupu hidup yang menarik, tapi bahkan dalam bentuk bangkai pun masih menarik untuk dijadikan koleksi hiasan. Maka di Bantimurung sana biasanya ada koleksi kupu-kupu yang sudah dikeringkan,
dibingkai dalam satu bingkai foto, lalu biasanya para wisatawan pulang dengan membeli oleh-oleh kupu-kupu yang diawetkan dan dibawa ke rumah dijadikan hiasan dinding. Ya, saya membuat disclaimer, tentu saja yang kita masukkan di sini kupu-kupu beneran, bukan kupu-kupu malam tanda kutip. YouTuber rahimakumullah. Nah, ternyata kita perhatikan proses perubahan, terjadi proses perubahan dari telur ulat yang menjijikkan, menakutkan menjadi kupu-kupu yang menyenangkan dan bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Maka demikianlah kira-kira ya kita melakukan ibadah puasa ya sebulan penuh di bulan suci Ramadan untuk melakukan suatu treatment untuk merubah karakter dan merubah sikap-sikap yang tidak baik menjadi sikap atau karakter atau akhlak yang baik. Ya, puasa sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Nah, takwa itu mencakup segala karakter yang baik, segala akhlak yang baik. Ya. Mungkin kita sebelum puasa memiliki karakter-karakter buruk, ya. Karakter tidak baik. Nah, begitu kita masuk Ramadan, karakter buruk itu akan bermetamorfosis menjadi karakter yang baik, sebagaimana metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Banyak karakter yang bisa dirubah selama melaksanakan treatment puasa di bulan Ramadan. Ya, salah satu karakter itu adalah karakter empati dan peduli kepada sesama. Pemirsa YouTuber rahimakumullah, ya, betapa tidak ya ketika kita berpuasa kita akan merasakan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga itu ternyata tidak nyaman ya, sebuah penderitaan ya. Nah, dengan merasakan langsung penderitaan lapar dan dahaga, maka diharapkan dari kita lahir rasa empati, rasa peduli kepada sesama ya, kepada sesama umat, kepada sesama manusia yang mungkin sehari-harinya banyak mengalami kelaparan. Mungkin ada tetangga kita yang ada dimakan hari ini belum tentu ada dimakan besok. Ya, besok ada persiapan untuk dimasak, lusa belum tentu dapurnya bisa berasap. Sehingga mereka sering dalam kehidupan sehari-harinya dihiasi dengan rasa lapar dan dahaga ya, yang tak menentu. Maka ketika kita berpuasa, kita rasakan lapar dan dahaga, diharapkan muncul empati dan kepedulian kita bahwa beginilah rasa penderitaan lapar yang dialami sesama kita yang kurang beruntung. Maka kita pun peduli untuk berbuat ya, berbuat membantu mereka, membantu memberikan bantuan secara materi langsung atau mungkin memberikan modal untuk kemudian dijadikan modal hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, olehnya itu pemirsa YouTuber rahimakumullah, ketika kita puasa ya jangan kita akal-akali dengan cara misalnya kita minum obat anti lapar. Kenapa minum obat anti lapar? Supaya tidak rasakan lapar. Ya, padahal puasa itu memang ya, menginginkan kita untuk merasakan penderitaan lapar. Karena hanya dengan merasakan itu kita akan lebih tergugah untuk peduli ya, peduli kepada sesama. Dan makanya dalam ibadah puasa diiringi dengan ibadah zakat. Di akhir-akhir Ramadan kita diwajibkan berzakat. Zakat itu adalah simbolisasi peduli kepada sesama. Mudah-mudahan ya karakter yang tadinya kita tidak peduli ya lalu menjadi peduli
Ya, yang tadinya kita mungkin mengambil hak-hak orang lain, sebagaimana ulat tadi kerjanya memakan, menghabisi daun-daun di sekitarnya. Ya, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ya, mengambil hak-hak orang lain. Lalu dengan treatment puasa kita bermetamorfosis, berubah karakter menjadi peduli, berbagi, memberi kepada sesama. Dari ulat menjadi kupu-kupu, kupu-kupu memberi manfaat kepada manusia, manfaat kepada lingkungannya, dan kehadiran kupu-kupu tidak ada yang dirugikan. Maka dengan puasa, dengan treatment puasa, kehadiran kita disenangi oleh tetangga kita, sesama kita, teman sejawat kita, ya, dan kehadiran kita memberi manfaat kepada orang lain. Itulah salah satu perubahan karakter yang diharapkan kita bisa dapatkan selama melakukan treatment puasa. Dengan perubahan dari tidak peduli menjadi peduli, maka itu bagian daripada karakter akhlak baik dan sebagai salah satu indikator sebagai orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Hadirin YouTuber rahimakumullah, mudah-mudahan puasa ini betul-betul bisa kita dapat nikmati dan ambil manfaat, menjadi perubahan yang radikal dari yang tidak baik menjadi yang baik. Demikian bisa sampaikan saya Andi Aladin, dosen teknik kimia Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.